Pada 30 Maret 1432, di Edirne, Kekaisaran Utsmaniyah, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak mengukir sejarah besar dalam peradaban manusia, yaitu Muhammad Al-Fatih. Sebelum dikenal sebagai Al-Fatih, nama aslinya adalah Mehmed bin Murad, putra Sultan Murad II, pemimpin Kesultanan Ottoman Utsmaniyah, dan ibunya bernama Huma Hatun, istri keempat Sultan. Mehmed adalah anak ketiga dari Sultan Murad II dan menghabiskan masa kecilnya di Edirne. Sebagai putra seorang sultan, Mehmed mendapatkan pendidikan terbaik yang bisa didapatkan di Turki Utsmaniyah saat itu. Sejak dini, ia mempelajari berbagai disiplin ilmu, mulai dari agama, bahasa, ilmu pengetahuan, teknologi hingga strategi militer saat itu. Ia menguasai bahasa Arab, Persia, Latin, Yunani, dan Italia. Sesuai tradisi, pada usia 11 tahun, ia dikirim ke kota Manisa untuk mengasah kemampuannya sebagai seorang pemimpin dengan menjadi gubernur di sana. Pada tahun 1444, setelah Sultan Murad II berhasil mencapai perdamaian dengan musuh-musuhnya di Eropa, ia memutuskan untuk pensiun dan menyerahkan tahtanya kepada Mehmed yang saat itu baru berusia 12 tahun. Mehmed diangkat menjadi sultan karena kedua kakaknya telah meninggal. Namun, kenaikan tahta ini dilihat oleh musuh-musuh Utsmaniyah sebagai kesempatan untuk mengorganisir perang salib, dengan melanggar perjanjian perdamaian yang telah dibuat oleh Sultan Murad II. Raja Hungaria, Paus, Kekaisaran Bizantium, Romawi Timur, dan Venesia melihat peluang untuk melepaskan diri dari pengaruh Islam dengan adanya Sultan muda di tahta. Pada tahun 1451, Sultan Murad II meninggal, dan Mehmed yang kini berusia 19 tahun kembali naik tahta sebagai Sultan Turki Utsmaniyah. Dengan tekad untuk melanjutkan perjuangan nenek moyangnya dan menjalankan sunnatullah, Sultan Mehmed mulai mempersiapkan rencana besar untuk menaklukkan Konstantinopel, sebuah kota yang dalam hadis Nabi Muhammad disebutkan akan ditaklukkan oleh sebaik-baiknya pemimpin dan pasukan. Sultan Mehmed segera mempersiapkan bangsanya untuk pertempuran besar ini, baik dari segi diplomatik maupun militer. Ia menandatangani perjanjian damai dengan Venesia dan Hungaria agar mereka tetap netral saat ia menaklukkan Konstantinopel. Sepanjang tahun 1452, ia membangun benteng-benteng untuk mengendalikan Laut Bosporus yang mengelilingi kota tersebut. Ia menyadari bahwa salah satu faktor yang membuat Konstantinopel sulit ditembus adalah kompleksnya dinding Theodosia, serangkaian dinding pertahanan yang terkenal kokoh dan sulit diterobos. Selain mempersiapkan kekuatan militer, Sultan Mehmed juga tidak mengabaikan urusan internal. Ia memberantas korupsi di kalangan pejabatnya, karena ia menyadari bahwa korupsi adalah akar dari kehancuran sebuah negara. Sultan Mehmed merekrut para ahli di berbagai bidang untuk membantu mengelola negara dengan baik dan jujur. Dengan perencanaan yang matang dan berpegang pada Al-Quran serta hadis Nabi, Sultan Mehmed mengatur strategi militer dari berbagai sisi. Ia berhasil membujuk Urban, seorang ahli senjata dari Hungaria untuk menciptakan meriam besar bernama Basilica, yang mampu menembakkan peluru seberat 272 kg sejauh 1,6 km, menjadikannya senjata terhebat di masanya. Selain itu, ia juga membangun armada dengan 31 kapal perang galai serta puluhan kapal lainnya, membangun benteng Rumelihisar, dan melatih pasukan besar dengan semangat juang yang tinggi. Pada 6 April 1453, pengepungan dimulai. Sekitar 80.000 prajurit Utsmaniyah di bawah panji Sultan Mehmed II merapatkan barisan di hadapan tembok Konstantinopel. Di dalam kota, Kaisar Bizantium, Konstantine XI, memimpin 7.000 prajuritnya untuk mempertahankan tembok kota. Salah satu konfrontasi militer paling bersejarah pun dimulai. Pasukan Utsmaniyah menunjukkan keberanian luar biasa di bawah komando Sultan Mehmed. Setelah pengepungan selama 2 bulan, pada 29 Mei 1453, tembok Konstantinopel akhirnya berhasil ditembus. Penaklukan ini memberi Sultan Mehmed gelar Al-Fatih, yang berarti, Sang Penakluk. Namun, penaklukan Konstantinopel bukanlah pertama kalinya. Sebelumnya kota ini telah beberapa kali dikepung oleh berbagai bangsa, namun bukan pasukan Utsmaniyah yang pertama kali menaklukkan, melainkan pasukan Salib pada tahun 1204. Penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II bukan sekadar Islam melawan Kristen. Itu adalah revolusi melawan ketidakadilan dan kemewahan yang berlebihan yang dilakukan oleh para penguasa Konstantinopel yang lalai terhadap rakyatnya.
Selama pengepungan, fenomena alam dan ramalan turut memengaruhi moral kedua belah pihak. Pada malam 22 Mei 1453, terjadi gerhana bulan yang dianggap oleh pasukan Utsmaniyah sebagai pertanda kemenangan. Beberapa hari kemudian, kota Konstantinopel diselimuti kabut tebal, dan cahaya aneh terlihat di kubah Hagia Sophia, yang dianggap oleh pendeta ortodoks sebagai pertanda buruk bahwa Roh Kudus telah meninggalkan kota. Pada akhirnya, Konstantinopel jatuh ke tangan Utsmaniyah, menandai akhir dari abad pertengahan dan awal dari era modern. Jatuhnya kota ini juga memaksa bangsa-bangsa Eropa Barat untuk mencari jalur perdagangan baru melalui laut, yang menjadi awal dari ekspansi kolonial dan perdagangan global, termasuk di Nusantara. Penaklukan ini juga membawa kebangkitan Kekaisaran Adidaya Utsmaniyah yang menguasai Konstantinopel dan sekitarnya selama berabad-abad, memberikan kontribusi besar dalam membentuk Eropa modern seperti yang kita kenal sekarang. Sultan Mehmed II mengklaim gelar Kaisar Roma dan membangun kekaisaran dengan sentuhan Islami, menciptakan perpaduan arsitektur Barat dan Timur yang mempesona. Adalah sebuah keharusan bagi kita mengetahui sejarah bagaimana Islam berjaya di masanya. Agar kita tidak lagi terlena dengan imbalan tak seberapa yang mengorbankan nilai dan harkat martabat bangsa. Melalui pemimpin yang cerdas, adil, dan bijaksana, mampu memprioritaskan mana yang harus dilakukan lebih dulu dan mana yang diakhirkan. Karena ketertiban negara berawal dari urutan kebijakan yang jelas dan matang. Sehingga melindungi rakyat dengan adil dan kasih sayang bukan suatu khayalan semata, tapi sebuah hak dan keharusan. Tidak membebankan pajak berlebihan bagi rakyatnya, mengelola dengan baik aset sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan bijak, dan melihat secara realistis tatanan teknologi di masa kini sehingga dapat menilai apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki. Revolusi Islam bukan hanya untuk perdamaian sebagian kaumnya saja, tapi juga bagi non-muslim yang mau menjaga perdamaian dunia, sehingga menjalankan hukum-hukum Islam dengan tegas bukan sebuah tirani melainkan perlindungan bagi orang-orang yang mau hidup dengan baik. Tidak ada lagi orang yang berani berbuat maksiat sehingga tidak ada lagi ketakutan di luar sana. Tentunya itu semua dapat tercipta jika kita mau bersama-sama belajar, berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis Nabi sehingga memiliki keyakinan untuk menciptakan kestabilan negara. Belajar sedini mungkin, memadukan antara ilmu pengetahuan, teknologi, agama, dan bahasa agar terpatri di pikirannya untuk meningkatkan nilai diri sebaik mungkin melebihi para pendahulu-pendahulu sebelumnya seiring perkembangan zaman.